Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba gali satu tema yang rasanya relevan banget ya buat kita semua. Gimana caranya menyeimbangkan kasih dan kebenaran? Iya, kasih dan kebenaran, dua hal Betul, penting. betul. Sumber utama kita ini dari Renungan Harian NDC Ministry, tanggal 30 Agustus 2025. Ini merujuk ke Filipi 1 ayat 9-10, sama Efesus 4 ayat 15. Oke, ayat-ayat kunci itu ya. Iya. Jadi misi kita di sini tuh pengen coba pahami kenapa sih dua hal ini, kasih dan kebenaran, kok nggak bisa dipisah? Dan gimana Anda bisa terapin ini apalagi pas lagi situasi pelik, misalnya pas mau nolong orang lain? Situasi pelik ya. Iya, coba deh bayangin skenario ini. Mungkin Anda pernah ngalamin. Seorang teman dekat nih datang ke Anda, curhat gitu, lagi susah keuangan, ujung-ujungnya mau pinjam uang. Wah, sering kejadian tuh. Nah, nanti Anda kan bergerak ya, pengen bantu. Tapi di sisi lain, Anda tahu banget nih, temen ini punya masalah serius sama kebiasaan borosnya. Jadi, apa yang akan Anda lakukan? Ini bukan sekedar jawab iya atau enggak kan? Dilema kayak gitu memang umum banget dan bisa bikin kita agak serba salah ya rasanya. Di satu sisi kan ada dorongan tulus ya, pengen nunjukin kasih, pengen bantu ringankan beban temen. Iya, kasihan kan liatnya. Tapi di sisi lain, ada kesadaran juga kalau bantuan kita itu, kalau nggak tepat caranya, malah bisa, bisa memperburuk masalahnya dia nanti, atau malah mendukung pola hidup yang keliru. Justru menjerumuskan ya jatuhnya. Nah, iya. Disinilah inti persoalan yang mau kita gali bareng. Gimana caranya kita menavigasi situasi kayak gini, tapi dengan panduan hikmat, bukan cuma perasaan iba aja. Dan renungan ini kasih kerangka berpikir yang menarik sih. Betul. Titik awalnya kan, seperti yang ditekankan juga di renungan ini, panggilan mendasar kita sebagai orang percaya itu ya hidup dalam kasih. Kasih itu dasarnya. Fondasinya ya. Iya, fondasinya. Tapi renungan ini langsung ngasih peringatan nih. Kasih itu jangan sampai buta. Atau naif. Kasih yang sejati itu harus gandengan sama kebenaran. Nah, gandengan itu kuncinya. Tapi kebenaran di sini maksudnya apa ya? Apa sekedar fakta aja? Kayaknya lebih dalam dari itu deh. Iya, bukan sekedar fakta objektif aja sih, tapi lebih ke prinsip ilahi, hikmat, kejujuran juga dalam melihat realitas, situasinya, sesuai firman Tuhan. Jadi perlu ada pertimbangan matang, nggak cuma ngasih karena kasihan gitu aja. Oke, jadi kebenaran itu mencakup hikmat dan tanggung jawab juga ya? Sumber ini justru nggak akan membiarkan kesalahan terus lanjut, atau mendukung pola hidup yang merusak. Masuk akal. Kasih yang benar itu malah punya keberanian untuk menyatakan atau bertindak sesuai kebenaran itu. Tapi, nah ini dia kuncinya ada di caranya. Nah, itu dia. Caranya gimana? Gimana menyatakan kebenaran tanpa jadi keras atau ya itu tadi, menghakimi? Itu tantangannya. Perenungan ini kan ngutip Galatia 6 ayat 1 ya, yang ingetin kita buat melakukannya dengan roh lemah lembut. Balik ke contoh teman tadi deh. Mungkin kebenaran situasinya itu ya dia perlu belajar ngelola uang, bukan cuma butuh pinjaman lagi dan lagi. Iya, bisa jadi itu akarnya. Tapi gimana nyampeinnya? Atau gimana kita respon permintaannya dia? Tapi dengan cara yang tetap nunjukin kasih, yang nggak bikin dia ngerasa diserang atau direndahkan. Wah, ini susah sih. Anda nyentuh inti dari menolong dengan kebijaksanaan nih. Konsep penting ini dalam renungan ini. Fokusnya jadi geser. Geser gimana maksudnya? Bukan lagi sekedar kasih atau nggak kasih, tapi gimana cara ngasih bantuan yang paling pas. Yang benar-benar ngebangun, bukan cuma nutupin masalah sementara, gitu. Langkah pertama yang disaranin sumber ini tuh fundamental banget, sebelum bertindak minta hikmat Tuhan dulu. Penting itu, minta hikmat. Iya. Kenapa? Biar keputusan kita nggak didorong emosi sesaat, atau rasa nggak enak, atau tekanan sosial. Tapi didorong oleh pemahaman, apa sih yang Tuhan mau kita lakukan melalui kita di situasi itu. Oh, saya garis bawahi ya, melalui kita. Jadi wujud kasih Tuhan itu bisa jadi beda dari apa yang diminta orang itu. Gitu ya? Sangat mungkin. Bisa jadi beda banget. Mungkin teman kita mintanya uang, tapi bentuk kasih yang paling tepat saat itu, menurut hikmat Tuhan, bukan uang tunai. Contohnya gimana tuh? Nah, pakai ilustrasi teman yang boros tadi. Renungan ini ngasih contoh praktis yang bagus. Mungkin bentuk bantuan yang lebih bijaksana itu memberinya sembako buat kebutuhan pokok, Oke, sembako. atau nawarin bantuan bayar langsung tagihan listriknya misalnya.
Daripada ngasih uang tunai yang kita tahu, resikonya gede disalahgunakan buat kebiasaannya yang nggak sehat itu. Jadi bukan pelit ya ini? Bukan, justru ini bentuk kasih yang bertanggung jawab. Kasih yang mikirin dampak jangka panjangnya dia. Kesejahteraan seutuhnya orang itu. Bukan cuma menuhin keinginan sesaatnya aja. Tapi bukannya ada resiko ya? Orang itu jadi tersinggung gitu, merasa nggak dipercaya karena nggak dikasih uang tunai. Bisa jadi canggung banget situasinya. Resiko itu ya selalu ada sih dalam hubungan antar manusia, apalagi kalau udah nyangkut uang sama kebiasaan pribadi, pasti sensitif. Tapi renungan ini dorong kita buat bertindak berdasarkan hikmat dan kasih jangka panjang, bukan berdasarkan takut sama reaksi negatif sesaat. Berani ambil resiko demi kebaikan jangka panjang ya? Betul. Tentu cara nyampainnya harus penuh empati ya. Jelasin alasannya dengan lembut. Tujuannya kan bukan buat ngontrol, tapi buat ngebantu secara efektif. Disinilah pentingnya Galatia 6:1 tadi, soal kelemah lembutan. Kalau niat kita tulus buat kebaikannya dia, ya mudah-mudahan bisa tersampaikan lah. Poin bagus. Jadi fokusnya ke bagaimana memberi yang benar-benar ngebantu. Tapi di sisi lain, nih sumber ini juga nggak ngajarin kita buat jadi nahan-nahan bantuan kan? Ada kutipan dari Amsal 3 ayat 27 yang ngingetin sebaliknya. Tepat sekali. Amsal 3:27 itu penting sebagai penyeimbang. Jangan menahan kebaikan dari orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, itu dia. Kuncinya ada di frasa orang yang berhak menerimanya. Dan juga kondisi bahwa bantuan itu memang sesuai, mendesak, dan nggak akan memperburuk keadaan atau mendukung pola yang salah. Jadi tetap perlu pertimbangan ya? Iya, jadi ini bukan lampu hijau buat ngasih tanpa mikir panjang, tapi juga bukan alasan buat nahan diri karena egois atau apatis, padahal kita seharusnya bisa nolong dengan cara yang benar. Perlu discernen, kemampuan memilah, menilai berdasarkan hikmat. Ini kompleks ya ternyata. Perlu pertimbangan kasus per kasus banget. Dan kayaknya nih, bantuan yang dimaksud itu nggak selalu harus materi ya. Renungan ini nyinggung sesuatu yang lebih fundamental. Soal transformasi batiniah. Ya, dan ini mungkin aspek kasih yang dampaknya paling panjang. Menurut pemahaman dari sumber ini, salah satu wujud kasih yang nilainya paling tinggi itu, ya pas kita bisa ngarahin atau dukung sesama menuju transformasi dari dalam. Transformasi dari dalam. Iya, ini bukan lagi sekedar ngasih ikan, tapi bantu orang belajar mancing, kalau pakai perumpamaan ya. Oke. Dalam konteks teman tadi, mungkin ini artinya nawarin bantuan buat belajar bikin anggaran, atau nyariin sumber konseling keuangan, atau sekedar jadi teman bicara yang dukung perubahan positif dalam pola pikir dan pengendalian dirinya. Jadi tujuannya bukan cuma ngatasin krisis finansial hari ini aja ya, tapi bantu orang itu bertumbuh. Secara karakter, secara rohani, menuju kedewasaan yang berlandaskan kebenaran Kristus. Wah, ini tujuan yang jauh lebih mulia sih. Betul. Dan renungan ini nekenin, cara kita bantu itu harus membangun, bukan malah mau jokin. Jangan sampai niat baik malah bikin dia tambah down ya. Sangat krusial itu. Cara kita nyampein kebenaran atau ngasih bantuan yang sulit, itu sama pentingnya dengan bantuannya sendiri. Kebenaran kalau disampaikan tanpa empati, rasanya kayak tamparan. Ngelekit gitu ya. Iya. Nasihat bagus tapi disampaikan dengan nada ngehakimin, bisa bikin orang defensif, nutup diri. Padahal tujuannya kan pemulihan, pertumbuhan, bukan sekedar koreksi yang nyakitin. Kasih itu harus jadi wadah buat kebenaran itu. Dan ngelakuin semua ini nyimbangin kasih dan kebenaran, ngasih bantuan yang bijaksana, ngarahin ke transformasi, diakui juga di teks ini memang gak gampang. Iya, gak gampang. Seringkali kita harus keluar dari zona nyaman kita. Lebih gampang kan ya, transfer uang aja, selesai. Daripada harus terlibat percakapan yang mungkin sulit, atau nawarin bantuan yang butuh waktu dan energi lebih. Ada harganya gitu. Benar sekali, kenyamanan seringkali memang harus dikorbankan demi melakukan apa yang benar dan penuh kasih. Dan ini bawa kita ke inti ketegangan yang dirangkum kuat banget dalam renungan ini. Ada kutipan kunci yang disebut hikmat hari ini. Iya, ini dia kutipan yang tajam banget dan jadi inti pembahasan kita. Sumber ini bilang, kasih tanpa kebenaran berujung kompromi yang menyesatkan. Dan kebenaran tanpa kasih berujung hukuman yang mematikan. Nah, ini dia. Dua sisi mata koin yang nggak bisa dipisahkan. Kalau kita cuma fokus ke kasih, pengen nyenengin semua orang, hindari konflik, takut nyakitin perasaan, tanpa standar kebenaran yang jelas, kita bisa kejebak dalam kompromi yang salah. Kompromi yang salah? Iya. Kita mungkin ngebiarin orang yang kita kasihi terus jalan di jalan yang rusak dirinya atau orang lain atas nama kasih.
Misalnya, terus-terusan nutupin kesalahan fatal seseorang tanpa ada konsekuensi. Itu kasih yang buta dan akhirnya nyesatin. Atau dalam contoh tadi ya, terus ngasih uang ke teman yang kecanduan judi dengan alasan kasihan. Itu kasih yang justru bahaya banget. Itu contoh kompromi yang menyesatkan ya. Persis. Sebaliknya nih, kalau kita cuma ngedepanin kebenaran, aturan, standar, prinsip, konsekuensi, tapi tanpa dilandasi kasih yang tulus, tanpa empati, pendekatan kita bisa jadi kaku. Legalistik, dingin, menghakimi. Jadi kayak polisi moral gitu ya. Bisa jadi, kita mungkin benar secara fakta atau aturan, tapi cara kita yang keras itu justru bisa mematikan semangat orang lain, memadamkan harapan, bikin mereka menjauh, bikin mereka ngerasa dihukum, bukannya dikasihi dan didukung buat berubah. Jadi kebenaran tanpa kehangatan kasih itu bisa jadi senjata ya, melukai bukan nyembuhin. Betul, jadi kutipan, kasih tanpa kebenaran berujung kompromi yang menyesatkan, dan kebenaran tanpa kasih berujung hukuman yang mematikan ini benar-benar nangkep dilema utamanya. Keseimbangan ini bukan pilihan, tapi keharusan. Lalu gimana ini bisa diterapin sama Anda yang lagi dengerin? Renungan ini nggak cuma ngasih teori kan, tapi juga ngajak kita refleksi. Betul, ada 2 pertanyaan refleksi yang diajuin sumber ini yang bisa kita jadiin bahan perenungan pribadi nih. Pertama, kenapa sih kasih dan kebenaran itu harus jalan barengan? Pertanyaan ini dorong kita buat menginternalisasi resiko yang baru aja kita bahas tadi. Bahaya kompromi dan bahaya penghakiman itu ya. Iya, bahaya jatuh ke kompromi kalau cuma ada kasih, atau bahaya jadi penghukum kalau cuma ada kebenaran. Kenapa keduanya esensial? Itu yang perlu direnungkan. Pertanyaan kedua lebih personal lagi. Gimana contoh penerapan kasih dan kebenaran ini dalam relasi Anda dengan sesama? Ini ngajak Anda buat ngaca ke pengalaman sendiri. Ngaca ya? Iya. Kapan Anda berhasil nyeimbangin keduanya? Mungkin pas ngasih masukan ke pasangan atau anak. Atau kapan Anda ngerasa kok kayaknya berat sebelah? Mungkin terlalu kasih jadi susah bilang enggak, atau terlalu benar, jadi kesannya kaku banget. Refleksi ini penting ya, biar prinsip ini nggak cuma jadi pengetahuan di kepala, tapi benar-benar bisa mewarnai interaksi kita sehari-hari. Setuju. Dan renungan ini juga ngelengkapinnya dengan aspek doa dan tindakan praktis. Iya, ada pokok doa yang disertakan. Isinya cukup menyentuh sih. Gimana isinya? Intinya minta Tuhan, biar dikasih kepekaan, biar bisa lihat kebutuhan orang lain. Terus minta hikmat buat bantu dengan cara yang benar. Dan minta kemampuan buat nyampein kebenaran dengan kasih, demi pertumbuhan bareng-bareng. Wah, bagus ya doanya. Ini kayak pengakuan gitu ya, kalau kita butuh campur tangan Tuhan buat bisa ngelakuin ini dengan baik. Iya, doa ini nunjukin kesadaran akan keterbatasan kita. Gampang banget kan kita salah nilai situasi, salah pilih cara bantu, atau salah ngomong. Jadi minta kepekaan, hikmat, sama kemampuan nyampein dengan kasih itu langkah rendah hati yang penting banget. Dan sebagai panduan aksi ada kalimat ringkasnya nih. Menyatakan kasih dengan landasan kebenaran firman Tuhan agar dapat membangun sesama. Ini kayak ngerangkum semuanya ya. Betul, motivasinya kasih, fondasinya kebenaran firman, tujuannya ngebangun orang lain. Keren. Sebuah panggilan yang menantang sih, tapi indah juga. Jadi representasi kasih Tuhan sekaligus penjaga kebenarannya di dunia yang seringkali hilang keseimbangan antara keduanya. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, intisari dari pembahasan kita berdasarkan renungan NDC Ministry ini adalah, penting banget urgensi untuk terus-menerus jaga keseimbangan. Keseimbangan dinamis antara kasih yang tulus yang empati, peduli menerima dengan kebenaran yang bijaksana, yang berprinsip, tanggung jawab, dan lihat realitas dengan jernih. Keseimbangan yang dinamis ya? Iya, keseimbangan ini jadi penting banget. Terutama di saat-saat kita terdorong buat ulurin tangan, bantu mereka yang lagi susah. Bener. Kita nggak dipanggil buat milih salah satu ekstrim kan? Jadi baik hati tapi naif dan permisif. Atau jadi benar tapi keras dan tanpa belas kasihan. Panggilannya itu ya mengintegrasikan keduanya, dipandu hikmat dari atas. Nah, sebelum kita akhiri nih, kami mau ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang. Buat direnungkan lebih jauh. Boleh. Apa tuh, Sam? Silakan. Oke. Jadi sumber yang kita bahas ini kan banyak fokusnya ke penerapan prinsip kasih dan kebenaran di konteks spesifik ya. Pas kita memberi bantuan ke orang lain. Khususnya yang sifatnya materi atau finansial. Kayak contoh teman yang butuh pinjaman tadi. Iya, fokusnya ke situ tadi. Nah, tapi coba deh Anda luangkan waktu sejenak buat mikirin ini. Gimana kalau prinsip keseimbangan yang sama antara kasih, penerimaan, kelembutan, dan kebenaran, standar kejujuran Anda terapin di area-area lain dalam hidup Anda? Wah, ini diperluas ya cakupannya. Menarik.
Kemana aja misalnya? Coba pikirin deh, gimana Anda menerima kritik atau masukan? Apakah Anda bisa nyerap kebenaran yang mungkin ada di dalamnya, meskipun pahit ya, dengan sikap terbuka dan kasih? Kasih pada diri sendiri juga, dan pada si pemberi masukan. Atau Anda langsung bangun tembok pertahanan? Refleksi diri nih. Terus sebaliknya, pas Anda yang harus ngasih masukan atau teguran, apakah kebenaran itu Anda sampaikan dalam wadah kasih? Lalu gimana Anda nangani beda pendapat atau konflik? Apa Anda perjuangin kebenaran Anda sampai lupa sama kasih? Atau sebaliknya, kasih bikin Anda hindari konfrontasi sehat yang sebenarnya perlu buat kebenaran atau kebaikan bersama? Wah, iya juga ya. Bahkan bisa jadi relevan dalam cara kita lihat diri sendiri nggak sih? Mungkin dalam proses pengembangan diri gitu. Bisa banget. Ada nggak area di mana kita terlalu keras ngehakimin diri sendiri, jadi kita nerapin kebenaran standar tinggi, tapi tanpa kasih sama diri sendiri? Atau sebaliknya, terlalu manjain diri, terlalu permisif sama kelemahan atau kebiasaan buruk, jadi nerapin kasih ke diri, tapi tanpa standar kebenaran yang sehat? Tepat sekali. Pertanyaannya jadi, ada nggak sih ruang dalam berbagai aspek hidup Anda, hubungan sama pasangan, anak, rekan kerja, cara Anda tumbuh pribadi, bahkan cara Anda interaksi sama isu-isu di masyarakat buat nerapin keseimbangan antara kasih dan kebenaran ini secara lebih sadar, lebih intens, Ya. dan lebih seimbang. Jadi nggak cuma pas nolong orang aja ya? Betul. Ini bukan pertanyaan yang jawabannya hitam putih ya, tapi lebih ke sebuah refleksi berkelanjutan yang bisa memperkaya cara kita jalani hidup. Sebuah pertanyaan reflektif yang dalam ya untuk kita bawa masing-masing. Oke deh, sekian pembahasan kita kali ini tentang menyeimbangkan kasih dan kebenaran. Semoga memberi Anda perspektif baru dan bermanfaat ya.